Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sudut Pandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar pada kesempatan kali ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bisa berjumpa dengan guru kita Ustaz Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Untuk itu nanti pemaparannya akan dijelaskan oleh guru kita Ustaz Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Assalamualaikum Ustaz Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan Isra Mi'raj Ustaz, karena sebentar lagi di bulan Rajab ini ada peristiwa Isra Mi'raj. Kita akan bahas tentang Isra Mi'raj Ustaz. Untuk sebagai mukadimahnya mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua tentang dalil daripada Isra wal Mi'raj itu sendiri Ustaz. Ya, bahwasanya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud Isra dan Mi'raj ya. Isra itu kalau secara bahasa dari kata saro yasri siroyatan. Saro yasri siroyatan itu artinya pergi di malam hari. Nah, kalau jadi pergi itu beda waktu, beda nama. Jadi ada yang namanya ghoda, itu pergi pagi hari. Ada yang namanya roha, itu pergi di sore hari. Kalau saro itu pergi di malam hari. Kalau asro artinya bukan pergi, tapi memperjalankan di malam hari. Jadi asro yusri isro'an, itu artinya memperjalankan di malam hari. Jadi isro artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan di malam hari kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Itu yang dimaksud dengan kendaraan buraq. Itu yang dimaksud adalah dengan makna Isra. Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW ke langit, kemudian terus hingga akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dimaknai Nabi Muhammad itu naik ke langit bahwasanya Allah ada di langit, enggak. Tempat bertemunya Allah dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah satu pertemuan yang tidak bisa kita nyatakan bagaimana tempatnya di mana, lalu bagaimana wujud pertemuannya, kita enggak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk dalilnya sendiri Ustaz. Ada pun dalilnya mungkin satu ayat surat Al-Isra, ayat pertama yang sudah masyhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari pada suatu malam dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami pertontonkan kepadanya sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Basir bersabut mana? Saya mencakup segalanya. Dari ayat atau dalil yang Ustaz tadi bacakan Ustaz, bisa kita dengarkan langsung saja. Di situ tidak ada kata Mi'raj Ustaz. Apakah ini juga berarti Mi'raj itu tidak ada Ustaz? Ya, jadi menjadikan ayat di atas sebagai alasan untuk kita nggak percaya dengan Mi'raj mungkin sangat terburu-buru ya. Terburu-buru. Banyak sekali hadis sahih yang menceritakan tentang Mi'raj. Ya. Bahkan ada ayat-ayat Al-Quran yang mensiratkan tentang terjadinya Mi'raj. Sebagaimana ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Para ahli tafsir mengatakan bahwasanya di ayat itu Rasulullah SAW melihat wujud aslinya malaikat Jibril, dan itu semua terjadi pada peristiwa Mi'raj. Nah, jadi Mi'raj itu ada, jadi secara tersurat itu memang nggak ada, tapi secara tersirat ada di surat An-Najm. Gitu. Kemudian banyak juga hadis-hadis sahih yang mendukung telah terjadi satu peristiwa tentang naiknya Rasulullah SAW itu ke langit hingga akhirnya bertemu dengan Allah SWT. Itu dinamakan adalah peristiwa Mi'raj. Itu banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang ada di sana yang tentunya bisa kita terima sebagai satu landasan hukum kita. Gitu. Berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj sendiri Ustaz, tentang perjalanan Rasul dari Mekah kemudian mampir dulu ke Palestina di Baitul Maqdis, tujuan utamanya kan adalah
berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ya. Tapi kenapa harus mampir dulu ke Baitul Maqdis? Mungkin ada hikmahnya, Ustaz? Ya. Ada beberapa hikmah di sini. Tentunya ini jadi satu hal yang bisa kita terangkan cukup panjang ya. Dalam beberapa ulama, beberapa ahli hadis, mereka menyatakan meneliti tentang itu. Seperti bagaimana di dalam kitab As-Sawi juga, kenapa Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, nggak langsung ke Baitul Maqdis itu, mampir ke Thaibah, Madinah, kemudian mampir ke Bukit Tursina, itu mampir ke Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Itu bukan tanpa hikmah. Itu adalah satu tempat-tempat yang Allah jadikan di situ pernah ibadah hamba-hamba Allah yang soleh. Itu ada peristiwa. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mendatangi tempat-tempat yang barokah itu adalah sebagai satu hal yang dianjurkan oleh kita umat Nabi Muhammad SAW. Cuma jangan disalahpahami bahwasanya Nabi Muhammad itu kan sudah sumbernya barokah. Ngapain datang ke tempat-tempat yang berkah tadi itu? Apakah Nabi Muhammad ngambil berkah? Nabi Muhammad nggak ngambil berkah, tapi Nabi Muhammad menambahi berkah. Bukit Tursina itu barokah. Karena di situ pernah ada Nabi Musa. Saat ini lebih barokah lagi. Kenapa? Karena di situ pernah sholat Rasulullah SAW. Gitu. Itu yang pertama ya. Memberikan teladan untuk umatnya mengunjungi tempat-tempat yang penuh dengan barokah. Alasan yang kedua, bahwasanya dikatakan kalau seandainya Rasul dari Mekah langsung ke langit, bagaimana Rasul mau membuktikan peristiwa Mi'rajnya? Kalau nggak ada Isra dulu. Karena Rasul bisa membuktikan Baitul Maqdis, Rasul lihat, kemudian Rasul bisa menceritakan kepada umat, maka orang akan percaya Mi'raj. Ya. Tapi kalau seandainya langsung Mi'raj, gimana orang akan percaya? Jadi nggak ada sarana untuk pembuktian. Ya. Itu ada hikmahnya. Ada juga yang mengatakan hikmah yang berikutnya, tidak ada satu nabi pun yang diutus Allah kecuali pasti ke Baitul Maqdis. Nabi Muhammad belum pernah. Akhirnya dijadikan Nabi Muhammad ibadah di Baitul Maqdis. Komplit. Tidak ada satu nabi pun kecuali semuanya pernah ibadah atau minimal lewat mampir. Bahkan sebagian ada yang meninggal dan dimakamkan di Baitul Maqdis tersebut. Ada juga hikmahnya mengatakan ada pintu penghubung antara bumi dan langit. Namanya Mas'adul Malaikah, tempat naik dan turunnya para malaikat. Dan itu tempatnya dikatakan adanya di atasnya persis Baitul Maqdis. Jadi dari Mekah nggak langsung miring begini, tapi ke Baitul Maqdis dulu, kemudian naiknya langsung naik ke atas. Ada yang mengatakan begitu. Jadi itu di antara sekian banyak hikmahnya. Jadi intinya kalau kita gali hikmah Isra Mi'raj ini nggak akan selesai ya. Jika para ulama itu membuat kitab tentang Isra dan Mi'raj itu sampai berjilid-jilid kitabnya. Hanya untuk Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Jadi betapa hikmah yang luar biasa di situ. Tentunya dari Isra Mi'raj sendiri juga mengandung hikmah, Ustaz, tapi ini mungkin akan kita bahas sesi berikutnya, Ustaz ya. Iya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi baru hikmah Rasul sallallahu alaihi wasallam mampir dulu ke beberapa tempat yang mengandung barokah. Tentunya dalam pembahasan Isra Mi'raj ini ada hikmahnya juga, tapi insya Allah kita akan bahas setelah yang satu ini, tetap di sudut pandang.